Manchester United bisa saja membajak kepindahan Luton Town untuk mendapatkan gelandang LDU Quito, Oscar Zambrano, di tengah kekhawatiran dia bisa menjadi Moises Caicedo yang lain. United diperkirakan tidak akan sibuk di bursa transfer Januari meski musim ini mengecewakan. Penambahan pemain di tim utama akan terbatas, namun United mungkin masih berusaha menambah talenta di masa depan. Februari 2023 remaja Gabriele Biancheri tiba dari Cardiff City setelah jendela transfer Januari. United bisa saja kembali menyerang, kali ini mereka ingin mendatangkan talenta Ekuador ke Old Trafford. El Futbolero di Amerika Selatan melaporkan bahwa Luton Town telah mengajukan tawaran untuk gelandang LDU Quito, Oscar Zambrano. Namun, LDU Quito kini menunda penerimaan tawaran itu, karena ada minat mendadak dari Manchester United dan Brighton and Hove Albion. Laporan tersebut mengklaim bahwa United tidak ingin melewatkan Zambrano setelah menyia-nyiakan kesempatan untuk mengontrak Moises Caicedo pada tahun 2021. Laporan di Ekuador menunjukkan bahwa United hampir mendapatkan kesepakatan senilai 4,5 juta pound untuk mengontrak Caicedo dari Independiente del Valle. United gagal lolos dan Caicedo akhirnya menjadi bintang di Brighton sebelum menyelesaikan kepindahan besar-besaran ke Chelsea pada Agustus 2023. Sebagai pemain lini tengah yang bertubuh mungil namun agresif, Zambrano kini telah mencatatkan 48 penampilan untuk LDU Quito dan menjadi pemain reguler untuk Ekuador di level U20. Satu catatan menariknya adalah Zambrano sempat menjalani trial bersama Ajax pada bulan-bulan terakhir Erik ten Hag di Amsterdam. Manchester United telah mengumumkan bahwa Casemiro dan Lisandro Martinez telah kembali berlatih penuh di tim utama. Casemiro telah absen sejak awal November setelah tertatih-tatih saat United dikalahkan Newcastle di Piala Carabao, sementara Martinez harus menjalani operasi karena masalah kakinya yang berulang pada bulan September setelah kalah tandang di Bayern Munich. Namun United kini telah mengonfirmasi bahwa Casemiro dan Martinez kini hampir kembali beraksi yang akan menjadi dorongan besar bagi Erik ten Hag. Kembalinya pemain seperti Casemiro dan Martinez, serta Mason Mount dan Tyrell Malacia dalam waktu dekat, seolah MU punya 5 atau 6 pemain baru di bulan Januari, katanya sebelum kekalahan di Forest pada 30 Desember. United selanjutnya akan beraksi pada 8 Januari ketika mereka bertandang ke Wigan Athletic di putaran ketiga Piala FA. Mereka kemudian kembali beraksi di Liga Premier dengan kunjungan Tottenham Hotspur pada 14 Januari. Harapan Manchester United untuk membajak sosok kunci Newcastle semakin besar, dan sebuah sumber telah merinci alasan mengapa The Magpies bisa saja tertinggal dalam kesulitan. Sir Jim Ratcliffe dan pimpinan Ineos, Sir Dave Brailsford, mengincar perubahan besar di balik layar. Salah satu tokoh kunci di Old Trafford yang menjadi sasaran adalah Direktur Sepak Bola, John Murtough. Kandidat pilihan Ineos untuk mengambil kendali adalah Dan Ashworth. Pria berusia 52 tahun ini pernah menjadi direktur olahraga Newcastle di era playoff dan digembar-gemborkan sepanjang karirnya. Ashworth bekerja dengan sangat baik di West Brom, Brighton dan FA sebelum terus tampil mengesankan di Newcastle. Memang, langkah yang sangat sukses untuk Nick Pope, Sven Botman, dan Alexander Isak disetujui pada jendela pertama kepemimpinan Ashworth. The Telegraph kemudian menyatakan bahwa MU akan merasa sangat sulit untuk mengeluarkan Ashworth dari St. James Park. Namun, menurut kabar terbaru Craig Hope dari Daily Mail, semakin banyak rumor yang mengatakan bahwa MU akan berhasil dengan serangan ambisius mereka. Hope merinci satu alasan mengapa kepindahan ke Man United bisa dilakukan. Menurutnya tingkat kendali dan pengaruhnya di Newcastle tidak seperti yang Ashworth bayangkan, sementara MU bisa menjanjikannya kunci kerajaan. Sebagian besar dari apa yang dilakukan Newcastle adalah didorong oleh proses dan harus ditandatangani oleh PIF, dan ada kemungkinan hal ini menyebabkan frustrasi.
ESPN kembali memuat berita ngawur khas karangan jurnalis abal-abal. Menurut ESPN, Erik ten Hag sudah bertemu Ratcliffe. Hasilnya, Sir Jim menolak permintaannya TH dan berniat menggantinya dengan Graham Potter. Semua karena Ten Hag enggan menyerahkan kekuasaan apapun dalam sistem baru, terutama peran utamanya dalam mengidentifikasi target transfer. Kontraknya mengizinkan dia untuk memveto semua keputusan transfer, namun pengaruhnya lebih dari itu. Pelatih asal Belanda itu hampir sepenuhnya mengendalikan kebijakan transfer MU. Selama 18 bulan memimpin, pelatih berusia 53 tahun ini hampir secara eksklusif merekrut pemain yang pernah bekerja bersamanya di Ajax. Seperti Lisandro Martinez, Anthony dan Andre Onana atau rekan senegaranya seperti Tyrell Malacia dan Wout Weghorst. Mantan bos Chelsea telah dihubungi Ineos. Ratcliffe disebut ESPN adalah penggemar pelatih Inggris itu dan sebelumnya telah berusaha menunjuknya sebagai manajer Nice miliknya sebelum Potter menolak langkah tersebut. Kabar sampah ini tentu saja dibantah oleh pihak manajemen MU yang menolak berkomentar. Namun, bisa jadi ESPN akan ditolak untuk mengikuti konferensi pers berikutnya. Kurang dari 2 minggu telah berlalu sejak kepemilikan Sir Jim Ratcliffe di Manchester United dikonfirmasi oleh klub, dan investor miliarder tersebut sudah mulai merasakan kehadirannya. Sir Jim telah memberitahu staf Manchester United bagaimana perasaannya mengenai aktivitas klub baru-baru ini, mengadakan pertemuan untuk membahas standar yang tidak dapat diterima, sambil terus memberikan gambaran tentang apa yang dia harapkan. Manajer Erik ten Hag mengadakan pertemuan tatap muka dengan Ratcliffe, menjelaskan pengalaman tersebut dalam konferensi pers menjelang pertandingan putaran ketiga Piala FA melawan Wigan Athletic. Namun, seperti yang diberitakan dalam laporan terbaru, pelatih asal Belanda itu bukanlah satu-satunya orang yang bertemu dengan pemilik baru tersebut. Menurut The Mail, Ratcliffe dan Sir Dave Brailsford telah menyampaikan pesan bahwa hasil terkini tidak dapat diterima oleh klub sebesar United. United finish ketiga musim lalu, kalah 9 kali dari 38 pertandingan liga mereka, namun sudah kalah 9 kali dari 20 pertandingan di kompetisi musim ini. Sementara itu, The Athletic melaporkan bahwa Ratcliffe mengatakan kepada staf bahwa menghasilkan uang dari investasinya bukanlah prioritas. Sebaliknya, ia diperkirakan akan mengembalikan klub ke kejayaan masa lalunya, setelah merujuk statusnya sendiri sebagai penggemar United selama proses penawaran. United diyakini tertarik merekrut striker bulan ini. Mereka menargetkan penyerang Bayern Munich, Erik Maxim Choupo-Moting, sebagai solusi jangka pendek dan menurut publikasi German Bild, dia siap untuk pindah dengan status pinjaman. Bayern sepertinya tidak akan menghalanginya menyusul kedatangan Harry Kane selama musim panas dan kemunculan penyerang remaja Matt Histel.